Yohana Nalus, NIM 2022 111080, dengan mata kuliah Filsafat Hukum dan dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil M. Hum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores di Ende. Di sini saya akan menjelaskan aliran filsafat hukum Critical Legal Studies. Selanjutnya, apa itu Critical Legal Studies? Critical Legal Studies merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal, yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik, dan seolah-olah hukum itu netral dari proses politik. Asumsi tersebut ada karena pada kenyataannya hukum bekerja di ruang hampa tetapi dalam realitas yang tidak netral dan subjektif. Teman-teman bisa lihat selebihnya di slide di samping. Critical Legal Studies muncul pada tahun 1977, diadakan sebuah pertemuan kecil di Madison, Amerika Serikat yang diberi nama Conference on Critical Legal Studies. Tokoh di balik aliran ini adalah Lucan Kennedy, Kahn, Clark, Kelman, Morton, dan Robert M. Anger. Aliran ini menentang liberalisme yang melekat kuat dalam studi hukum atau jurisprudensi di Amerika. Teman-teman bisa lihat selebihnya pada slide di samping. Esensi pemikiran Critical Legal Study. Study itu menolak anggapan bahwa hukum itu terpisah dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dikonsepkan oleh Hans Kelsen dengan teorinya The Pure Theory of Law atau teori hukum murni, yang mendambakan hukum seharusnya bebas dari anasir-anasir non-hukum seperti politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Sebaliknya, Critical Legal Studies menganggap bahwa hukum selalu diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum, sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Selebihnya teman-teman bisa lihat slide di samping. Contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu analisis kasus penebangan liar dan banjir di Sumatera dilihat dari perspektif Critical Legal Studies. Kasusnya terjadi bandang besar di wilayah Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas penebangan ilegal atau illegal logging dan pembukaan lahan secara legal di hulu sungai. Teman-teman, pelaku penebangan liar ini sebelum seluruhnya terungkap, namun pihak kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK telah mengantongi beberapa tersangka termasuk dugaan keterlibatan mafia kayu dan perusahaan pembabakan liar. Selanjutnya teman-teman bisa lihat slide di samping. Banjir terjadi pada akhir November hingga awal Desember 2025 dengan puncaknya sekitar tanggal 27 November 2025. Banjir dan penebangan liar terjadi di beberapa daerah di Sumatera termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Batang Toru, dan wilayah aliran sungai di Aceh dan Sumatera Barat. Selanjutnya, banjir dan penebangan liar terjadi di beberapa daerah di Sumatera termasuk Tapanuli. Teman-teman bisa lihat slide samping. Banjir disebabkan oleh kombinasi curah hujan yang ekstrim dan kerusakan lingkungan akibat penebangan liar. Kayu gelondongan yang terbawa arus menjadi bukti kuat adanya pembalakan liar di hulu sungai. Kerusakan daerah aliran sungai memperparah dampak banjir. Hujan mengguyur di bawah pegunungan dan hulu sungai karena hutan telah gundul akibat penebangan liar. Air hujan tidak terserap dan langsung mengalir deras ke hilir, sehingga membawa lumpur dan kayu gelondongan. Hal ini menyebabkan banjir bandang yang menghancurkan rumah, infrastruktur, dan menelan korban jiwa. Bukan hanya korban jiwa, tetapi hewan-hewan juga kehilangan tempat tinggalnya. Teman-teman bisa menonton sedikit video yang saya tampilkan di sini. Ku tidak kulupakan, kan terkenal
Teman-teman sudah melihat dan menonton video tersebut, berarti bukan hanya manusia yang kehilangan tempat tinggal, tetapi juga hewan-hewan di hutan juga kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya, keterkaitan critical legal study dengan kasus tersebut. Critical legal study berpendapat bahwa hukum seringkali mewakili kepentingan kelompok dominan atau elit politik dan ekonomi yang memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, menyembunyikan ideologi di balik klaim rasionalitas dan keadilan. Selanjutnya, analisis critical legal study terhadap kasus banjir yang ada di Sumatera dan penebangan liar. Aspek analisis critical legal studies hukum dan kekuasaan hukum. Hukum di lingkungan yang seharusnya melindungi hutan seringkali tidak tegak secara adil. Pengusaha besar bisa membeli izin atau memanfaatkan celah hukum karena kedekatannya dengan elit politik. Ketimpangan sosial masyarakat lokal yang terdampak banjir tidak memiliki kekuatan hukum atau politik hukum untuk menuntut keadilan. Mereka menjadi korban dari sistem hukum yang berpihak pada pemilik modal. Bukan hanya manusia, tetapi hewan-hewan juga kehilangan tempat tinggal. Ilusi netralisasi hukum tampak netral dan di atas kertas, tetapi praktiknya berpihak pada kepentingan ekonomi atau berpihak pada pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha yang memiliki uang, karena mereka berpikir bahwa hukum itu bisa dibeli dengan uang, sehingga masyarakat pada umumnya itu memiliki pemikiran bahwa hukum di Indonesia itu tidak adil, karena hukum di Indonesia itu berpihak pada yang mempunyai uang dan uang itu bisa membeli hukum. Jadi dengan kasus di atas, kasus banjir yang dari Sumatera, para elit pengusaha atau elit politik yang memiliki kekuasaan semena-mena terhadap masyarakat kecil. Selanjutnya, selebihnya teman-teman bisa melihat di samping materi di samping yang sudah saya paparkan. Selanjutnya, hukum alam sebagai kontra narasi yang kamu bangun. Hukum alam menjadi bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Ketika hukum positif gagal melindungi lingkungan, alam membalas melalui bencana seperti yang terjadi pada kasus di atas, yaitu banjir di Sumatera, Aceh, Tapanuli, di Sumatera Selatan, dan lain-lainnya. Ini bisa dibaca sebagai simbol bahwa hukum manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa perhitungan keadilan ekologis. Teman-teman bisa melihat materi yang ada di samping. Deskonstruksi narasi pembangunan critical legal study akan mengkritik narasi bahwa pembukaan lahan untuk industri adalah demi pembangunan. Mereka akan bertanya, pembangunan untuk siapa? Siapa yang menguntungkan dan siapa yang dikorbankan? Lihatlah, teman-teman bisa melihat video ini, saya akan putarkan. Jenius di hutan, orang hutan. Tiap sore, dia bikin kasur baru dari ranting cuma dalam 5 menit. Jago banget. Faktanya, seumur hidup, satu orang utan bisa bangun lebih dari 20.000 sarang. Mereka hewan paling bersih, gak mau tidur di kasur bekas. Tapi sekarang, sang arsitek terancam jadi gelandangan. Hutan tempat dia cari bahan bangunan rata dengan tanah. Gara-gara penebangan liar, pohon-pohon besar hilang. Akibatnya, orang utan terpaksa turun dan tidur. Nah, ini video contohnya teman-teman. Ini para orang-orang hutan yang ada di Sumatera kehilangan tempat tinggal. Jadinya, dampak dari pembabakan liar itu yang menjadikannya sebagai dasar munculnya banjir dan tanah longsor itu membuat hewan-hewan manusia kehilangan tempat tinggal. Sekian dan terima kasih, selamat menonton.